Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mengidentifikasikan segmen dan target pasar. Perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, dan beragam. Perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen, segmen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Perusahaan harus mengidentifikasikan segmen mana yang dapat dilayani secara efektif dan menguntungkan. Maka oleh karena itu, keputusan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen dan pemikiran strategis. Untuk mengembangkan bagaimana rencana pemasaran yang terbaik, manajer pun harus memahami apa yang membuat setiap segmen itu unik dan berbeda. Contohnya, salah satu segmen pasar yang menguntungkan adalah baby booms, sekitar 76 juta konsumen AS yang lahir antara 1946 dan 1964. Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal, yaitu satu produk untuk semua pembeli atau bisa disebut dengan konsumen. Dalam pemasaran massal, perusahaan melakukan produksi massal, distribusi massal, promosi massal untuk semua konsumen. Oleh karena itu, Henry Ford menerapkan strategi ini ketika ia menawarkan model The Ford dalam satu warna hitam. Coca-Cola juga mempraktikkan pemasaran massal ketika mereka hanya menjual satu jenis Coke dalam botol ukuran 6,5 ons. Adapun pemasaran populer karena menciptakan pasar potensial besar yang menghasilkan biaya produksi rendah dan kemudian berujung pada harga konsumen murah atau terjangkau. Keadaan saat ini, keinginan konsumen semakin banyak dan membutuhkan segmentasi pasar. Pemasaran segmen atau bisa dibilang dengan segmen pasar. Segmen pasar adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Adapun tugas pemasar adalah bukan menciptakan tetapi mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang dibidik. Adapun keunggulan segmen pasar yaitu merancang, memberi harga, melepaskan dan menghantar produk atau jasa dengan lebih baik juga, dan menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing. Adapun penawaran pasar yang fleksibel terdiri dari solusi telanjang berisi produk atau jasa yang dihargai semua anggota segmen. Adapun opsi terbuka dihargai beberapa anggota segmen. Kita dapat menentukan karakter segmen pasar. Salah satu cara adalah mengidentifikasikan segmen preferensi. Satu, preferensi homogen. Ada ketika semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Pada sisi ekstern lainnya, konsumen preferensi terdifusi, konsumen memiliki preferensi yang bervariasi. Dan yang terakhir, preferensi kelompok dihasilkan dan segmen pasar kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Pramestia Haryanto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pemasaran ceruk. Pasar adalah segmen kecil dari sebuah pasar dengan lebih sedikit pesaing daripada pasar secara keseluruhan. Segmen ini terdiri dari kelompok konsumen yang homogen dengan karakteristik serupa, biasanya dengan kebutuhan yang unik dan bersedia membayar harga premium kepada perusahaan yang mengkhususkan diri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi beberapa subsegmen. Ceruk tidak besar, tetapi mempunyai ukuran laba dan pertumbuhan yang potensial dan tidak menarik banyak pesaing lain, sehingga pemasar ceruk dapat menghemat melalui spesialisasi. Contoh ceruk pasar, di pasar sepatu ada banyak ceruk yang berbeda, misalnya sepatu sneakers, sepatu olahraga, sepatu boots, dan lain sebagainya. Masing-masing mewakili kebutuhan konsumen yang spesifik dan berbeda. Secara umum, segmen-segmen tersebut sebenarnya dapat kita pecah lagi menjadi beberapa subsegmen berdasarkan preferensi tertentu yang unik. Biasanya cara yang paling umum untuk memecah pasar menjadi beberapa segmen yang lebih kecil adalah dengan mendasarkannya pada beberapa variabel seperti pemasaran lokal.
Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Pemasaran lokal mencerminkan tren yang sedang tumbuh disebut pemasaran akar rumput. Kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Sebagian besar keberhasilan awal naik berasal dari melibatkan konsumen sasaran melalui pemasaran akar rumput seperti mensponsori tim, sekolah, lokal, klinik yang dijalankan oleh para ahli dan penyediaan sepatu, pakaian, dan peralatan. Orang yang menyukai pemasaran lokal melihat iklan nasional sebagai sesuatu yang percuma karena terlalu jauh dan gagal menghantarkan kebutuhan lokal. Orang yang menentang pemasaran lokal berpendapat bahwa pemasaran lokal meningkat biaya manufaktur dan pemasaran dengan mengurangi skala keekonomisan dan memperbesar masalah logistik. Keseluruhan citra mereka bisa larut jika produk dan pesan di wilayah berbeda juga berlainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktafaras Robi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemasaran individual. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar massal menjadi kelompok-kelompok dengan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penyesuaian. Pertama, produk yang kompleks. Kedua, peningkatan biaya. Dan ketiga, pelanggan tidak tahu apa yang dia inginkan. Keempat, tidak dapat membatalkan pesanan. Kelima, sulit untuk diperbaiki. Keenam, nilai penjualan yang kecil. Dasar segmentasi pasar konsumen. Pertama, segmentasi geografis. Segmentasi pasar geografis adalah memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan penawaran mereka berdasarkan kebutuhan daerah tersebut yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi pasar demografis adalah ketika Anda membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan informasi. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah cara pemasar memposisikan produk mereka sehingga menemukan kecocokan pelanggan yang tepat berdasarkan sikap dan gaya hidup pembeli atau pelanggan. Keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah membagi pasar menjadi kelompok homogen dengan dasar pola penggunaan produk, respon terhadap produk, atau pengetahuan terhadap produk tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Maria Jani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pemecahan segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku itu tentang memahami pelanggan, tidak hanya tentang siapa mereka, tetapi tentang apa yang mereka lakukan. Dalam segmentasi perilaku ada beberapa dibagi, yaitu tentang kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat pengguna, tahap kesiapan pembelian, status loyalitas, dan sikap. Ini merupakan awal terbaik dalam membangun suatu segmen pasar. Dan kejadian di dalam variabel perilaku itu bisa didefinisikan berdasarkan waktu, hari, dan bulan. Dan ada status pengguna. Status pengguna itu bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu non-pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama kali, pengguna biasa, atau bekas pengguna, dan lain-lain. Pengguna potensial merupakan konsumen yang akan menjadi pengguna dalam hubungannya dengan tahap hidup atau kejadian hidup tertentu. Perkenalkan, nama saya Aslam Edianto Putra dari Manajemen 19A. Saya ingin mempresentasikan variabel segmentasi bagi pasar konsumen. Yang pertama, segmentasi geografik. Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, provinsi, kota, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan, dan kompleks perumahan. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi
ini atau beroperasi di semua wilayah tetapi tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan psikologis konsumen. Yang kedua, demografi. Segmentasi pasar demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, anak, pendapatan jabatan, lokasi geografik, dan lain-lainnya. Alasannya utama yakni kebutuhan konsumen, keinginan, dan mudah diukur. Bahkan kalau segmen pasar mula-mula ditentukan menggunakan dasar lain, maka karakteristik demografik pasti diketahui agar mengetahui besar pasar dan untuk menjangkau secara efisien. Yang ketiga, segmentasi psikografik. Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, demografik. Orang yang berbeda dapat memiliki ciri psikografik yang berbeda. Yang keempat, segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar meyakini bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Materi selanjutnya adalah segmentasi Fels psikografik. Segmentasi ini pengukuran berdasarkan gaya hidup dan nilai bisa digunakan oleh sistem Fels yang merupakan akronim dari Values and Lifestyles. Sistem Fels ini adalah pendekatan yang umum digunakan untuk penelitian tentang gaya hidup dan menentukan segmentasi pasar. Dalam komunikasi Fels dapat diaplikasikan antara lain untuk kepentingan, dan kepentingannya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, posisikan nilai dari suatu produk di mata konsumen. Yang kedua, menentukan kepribadian atau personalisasi dari suatu brand. Yang ketiga, mengembangkan ide kreatif. Yang keempat, merencanakan penggunaan media. Dan yang kelima, menentukan penempatan media. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Parida dari kelas MN19H. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi. Penentuan target pasar. Setelah mengidentifikasi peluang segmen pasar selesai, kemudian diputuskan berapa banyak dan segmen mana yang disasar. Faktor-faktor penentuan target pasar. Yang pertama, segmentasi berdasarkan kebutuhan. Mengkelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah konsumsi tertentu. Yang kedua, identifikasi segmen. Untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukan kelompok demografis, gaya hidup, dan perilaku pengguna mana yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, daya tarik segmen. Menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar. Yang keempat, menentukan profitabilitas segmen. Yang kelima, positioning segmen. Untuk setiap segmen, ciptakan promosi nilai dan strategi positioning harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik pelanggan segmen tersebut. Yang keenam, tes kesamaan segmen. Menciptakan jalan cerita segmen untuk menguji daya tarik setiap strategi positioning segmen. 7. Strategi bauran pemasaran. Memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan tempat. Materi selanjutnya yaitu kriteria segmentasi efektif. Berikut ada 5 kriteria segmentasi pasar yang akan berguna ketika Anda melakukan strategi segmentasi pasar untuk bisnis Anda. Yang pertama, terukur. Segmen pasar harus diukur berdasarkan nilai atau volume penjualan. Riset pasar yang andal harus mampu mengidentifikasi ukuran segmen pasar hingga tingkat akurasi yang masuk akal.
sehingga ahli strategi kemudian dapat memutuskan apakah, bagaimana, dan sejauh mana mereka harus memfokuskan upaya mereka pada pemasaran ke segmen ini. Yang kedua, substansial. Hal yang berkaitan dengan substansi, pendeknya, membuang anggaran pemasaran ke dalam pasar yang tidak cukup besar tidak perlu dilakukan. Hal tersebut hanya akan membuat boros pengeluaran. Yang ketiga, dapat diakses. Ketika Anda melakukan riset pada segmen pasar, ada baiknya Anda mempertimbangkan bagaimana audiens bisa mengakses informasi mengenai produk dan perusahaan Anda. Kenali kekuatan dan kemampuan dari divisi pemasaran pada bisnis Anda. Yang keempat, dapat dibedakan. Pada dasarnya, segmen pasar yang bagus dan ideal harus homogen secara internal. Artinya, semua pelanggan di dalam segmen tersebut mempunyai sifat dan preferensi yang sama. Namun, secara eksternal, segmen tersebut adalah heterogen. Perbedaan antara segmen-segmen pasar harus Anda teliti dengan jelas. Dengan begitu, promosi produk dan alat pemasaran bisa digunakan secara efektif dan tidak tumpah tindih. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Harus mempunyai nilai praktis dan harus menyediakan informasi pendukung untuk metode penjualan. Hasil dari segmentasi juga harus mudah diukur dan didefinisikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Zaman akan membahas tentang mengevaluasi dan memilih segmentasi pasar. Pertama-tama, konsentrasi segmen tunggal, di mana suatu perusahaan hanya memilih satu segmen saja, sehingga suatu perusahaan tersebut terpaku atau terkonsentrasi terhadap segmen tertentu. Banyak alasan perusahaan memilih segmen tunggal ini, karena perusahaan tersebut adalah perusahaan baru yang belum memiliki banyak dana dan juga belum memiliki banyak pesaing-pesaing dari perusahaan lain. Segmen ini adalah segmen yang tepat sebagai landasan untuk ekspansi terhadap segmen yang lain. Contoh dari usaha tunggal ini adalah seperti video syuting yang khusus melayani video dokumenter perkawinan, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah. Berikutnya, spesialis selektif merupakan sebuah cara perusahaan dalam memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan sumber daya yang dimiliki. Menentukan target pasar dengan pola ini dilakukan dengan cara melihat kekuatan-kekuatan perusahaan tersebut. Contoh dari usaha ini misalnya seperti video syuting yang tidak hanya melayani video dokumentasi pernikahan saja. Dengan peralatan yang sumber dayanya yang ada, perusahaan tersebut juga bergerak di bidang dokumentasi, seperti event musik, juga membuat iklan di TV, dan juga melayani kalangan lainnya. Berikutnya, spesialis produk, yaitu sesuatu pola perusahaan yang memutuskan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai sumber segmen. Perusahaan biasanya memiliki satu produk saja, namun mampu merambah pasar yang lebih banyak atau yang lebih luas. Misalnya, usaha video syuting yang hanya melayani dokumentasi pernikahan saja, namun perusahaan ini melayani berbagai kalangan seperti kalangan atas, menengah, atau ke bawah. Perusahaan ini biasanya memiliki jangkauan yang luas hingga keluar provinsi atau ke keluar kota. Jasa ini merupakan jasa yang memiliki berbagai varian harga, juga bisa disesuaikan dengan kualitasnya. Selanjutnya, spesialisasi pasar merupakan sebuah strategi perusahaan yang memusatkan diri pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Menentukan target pasar dengan cara pola ini dilakukan dengan cara melihat berbagai peluang di kelompok pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Misalnya, usaha video syuting yang melayani video dokumentasi pernikahan. Ia juga melayani foto, juga merias pengantin, dan lain-lain. Dan yang terakhir, full market. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Biasanya full market ini diterapkan oleh perusahaan yang besar yang dapat menerapkan strategi ini. Strategi ini dibutuhkan sumber daya yang sangat besar
Oleh karena itu, biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Berikutnya pertimbangan tambahan evaluasi dan pemilihan segmen. Ada dua pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan pemilihan segmen, yaitu rencana invasi segmen per segmen dan pemilihan etika target pasar. Rencana invasi segmen per segmen. Perusahaan sebaiknya memasuki satu segmen pada satu waktu. Pesaing tidak boleh mengetahui segmen apa yang akan dimasuki oleh perusahaan di kemudian hari. Rencana invasi perusahaan dapat terbentuk ketika perusahaan menghadapi pasar yang tertutup. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan atau mencari satu cara untuk memasuki suatu pasar tersebut, yang biasanya mereka lakukan pendekatan mega pasar atau mega marketing. Mega marketing adalah koordinasi strategi dari keahlian ekonomi, psikologi, dan politik, bahkan untuk menghubungi masyarakat dan mendapatkan kerjasama sejumlah pihak untuk memasuki atau beroperasi di pasar tertentu. Berikutnya adalah pemilihan etika target pasar. Pemasaran harus membidik segmen secara cermat untuk menghindari kritik konsumen. Penentuan target pasar juga dapat menimbulkan kontroversi publik. Masyarakat khawatir pemasaran mengambil keuntungan yang tidak jujur di kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua, atau sekelompok yang kekurangannya seperti orang miskin yang ada di kota, atau mempromosikan produk-produk yang berpotensi membahayakan industri serial banyak. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.